SMA-nya juga udah ada. Iya. Jadi yang belum ada MA. Iya, baik. Dan mudah-mudahan bisa berkembang semua, bisa mencerdaskan kehidupan anak-anak masa kita seperti itu. Baik. Berarti ini tahun baru ya? Iya, Pertama. iya berarti angkatan pertama ini. Dan mudah-mudahan berhasil. Amin. Emang sudah saatnya di tempuran Iya. itu ada sekolah yang mindsetnya itu berpikirnya bukan nanti setelah lulus itu mendapatkan uang, tapi Memberikan pengarahan saja, memberikan kayak itu sosialisasi. Kayak ketika anak bertanya tentang sekolah ini, kita bisa memberikan jawaban. Ya kita Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Kami dari MA Bina Insan Cendekia. Oke. Selamat siang. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Amelia Nurhalifah. Oke, baik. Boleh Bapak? Boleh? Perkenalkan sudah. Iya. Iya, dah. Nama saya Pak Dasan. Saya kebetulan bertugas di SMP Tempuran sebagai PTS kesiswaan. Mungkin itu saja perkenalan awal-awal ya. Oke. Sebelumnya Bapak apakah pernah mendengar MABIC? MABIC. Iya. Jujur saya baru dengar ya. Walaupun kemarin juga saya dapat dari WA dari Pak Japar kalau salah ya, tentang MA Bina Insan Cendekia. Ternyata MA Bina Insan Cendekia itu kalau tahun kemarin nggak ada ya. Mungkin ini ada tahun awal ya, Iya, tahun baru betul. pembukaan. Iya. Ini ada selalu ya Bina Insan Cendekia. Baik. MA di sini beralamat di Wagerlumbung. Iya. Ya, Purwajaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Apakah Bapak sebelumnya udah tahu alamat MA sendiri ini? Kalau MA-nya saya belum tahu, gedungnya nggak tahu. Yang saya tahu paling SMP-nya, SMP Bina sendiri ya. Soalnya dulu pernah kita kan sama PAI. Biasanya PAI itu pengawasnya sama. Nah, biasanya dulu pernah saya ke Bina Insan Cendekia. Tapi ada keperluan dengan pengawas di sana. Oke. Kalau untuk MTS, untuk SMP saya apa? Kalau untuk MA-nya belum apa. Oke, pas kebetulan kita Iya. juga kan satu yayasan dengan SMP sama. BIC Iya. kan gitu. Jadi nggak jauh lokasinya. Nggak jauh berarti Oke, lokasinya. baik. Di lingkungan itu juga berarti. Iya, satu yayasan. Iya. Oke, baik. Jadi yayasan MA tersendiri dari Yayasan Pendidikan Asuyutiah gitu. Jadi pendidikan yayasan tersebut itu ada pondok pesantrennya SMP dan sekarang ada aliyah. Oh, baik. Baik. Oke. Emang menurut saya harus ada sih untuk aliyah itu. Karena kan di Tempuran usia kan belum ada. Kalau bukan CME itu sudah ada yang malah kalau usaha. Jadi saling mengimbangi lah. Iya. Kalau di kita emang MA, SMK kan udah ada. Ya ada dua kan. Kalau nggak salah ada Inotek sama TKI. Kemudian MA kan SMA-nya juga udah ada. Iya. Jadi yang belum ada MA. Iya, baik. Dan mudah-mudahan bisa berkembang semua, bisa mencerdaskan kehidupan anak-anak masa kita seperti itu. Baik. Untuk sejauh ini, Bapak apakah ada pertanyaan mengenai MA? Nggak bisa. Ya mungkin kalau ini kan baru. Iya. Nah, kalau baru biasanya kan yang harus ditonjolkan itu program-program yang di BIC yang dibina Insan Cendekia itu apa sih? Kira-kira misalkan anak yang lulusan SMP itu tertarik untuk sana. Kira-kira program yang diunggulkannya seperti apa atau apa aja misalkan? Oke. Atau ada keistimewaan apa misalkan ya? Oke. Kami di MA tersendiri mempunyai program keterampilan tersendiri, Pak. Iya. Oke, ada 3. Yang pertama hipster, yang kedua hustler, dan ketiga storyteller. Jadi kalau misalkan hipster itu kayak kita itu kayak fotografi, videografi. Jadi anak-anak itu kita memfokuskan mempunyai program keterampilan dari fotografer sama videografer, kayak gitu Pak. Dan kita mengikuti zaman lah, perkembangan zaman kayak gitu kan. Semakin kesini perkembangan zaman kan ke teknologi gitu kan. Jadi kita itu MA berbasis teknologi kayak gitulah gitu kan. Biasanya MA tersendiri kan kayak kayak MA tersendiri biasanya Bentuknya agak lucu. Oke, jadi kita tuh mempunyai beberapa program keunggulan tersendiri sih. Jadi kayak siswa itu bisa meniti karir dari MA itu. Jadi kita itu bisa
belajar fotografer, videografer, dan ada desain grafis juga Pak di sini. Jadi sesuai itu bisa belajar bagaimana mendesain, minimal bisa mendesain browser ya kayak gitu kan. Oke, jadi di sini tuh MA itu tujuannya meniti karir dari Alia. Jadi kita itu bisa sekolah sambil bekerja kayak gitu lah. Iya. Jadi nggak hanya sekolah terus kayak gitu loh Pak. Kalau yang tadi masuknya ke intra apa ekstra? Yang biasanya di pembelajaran itu ada interkurikuler, ada ekstrakurikuler. Yang ibu sebutkan tadi itu masuknya ke intrakurikuler apa ke ekstrakurikuler? Jadi kan kalau intra itu kan sifatnya wajib loh semua siswa. Kalau ekstra kan itu Di luar ya. di luar. Oke. Termasuk ke intra. Apa yang terakhir itu wajib yang sedang mana? Iya, gitu. Jadi nanti tuh nggak hanya sekedar fotografer atau videografer. Jadi siswa itu bisa membuat channel YouTube tersendiri. Jadi mempunyai konten kreator lah bisa jadi. Sebagai konten ya. Iya, oke. Kalau misalnya zamannya sekarang, ibu kita jangan kalah sama ibu-ibu lah. Iya betul. Banyak ibu-ibu konten kreator. Iya betul, gitu Pak. Dia mempunyai program akademik tersendiri. Jadi antara program keterampilan sama akademik itu berbeda Pak. Iya. Gitu. Jadi kalau program akademik di Alia ini Mbak Isya mempunyai 4 kelas bahasa Inggris, bahasa Arab, baca kitab kuning sama komputer. Jadi ini tidak termasuk kayak bahasa Arab sama bahasa Inggris itu tidak termasuk di dalam pelajaran Iya. KBM kayak gitu. Jadi di luar KBM kayak gitu. Tapi bagus ada kelas khusus untuk seperti itu. Iya. Jadi mempunyai satu komunitas tersendiri kayak gitu loh. Jadi kita tidak fokus ke KBM terus. Iya. Jadi kita itu kayak merekrut siswa yang pintar bahasa Inggris, bahasa Arab kayak gitu loh. Gitu. Memfokuskan lah kayak gitu. Ya mesti buat kita anak-anak apalagi kan ya dengan perkembangan zaman sekarang Iya. Oke. bahasa Inggris sangat perlu, bahasa Arab juga begitu. Jadi bukan hanya akademik tapi kemampuan berbahasa juga memang sangat dibutuhkan oleh para peserta didik. Oke. Apakah Bapak ada pertanyaan? Kalau pertanyaan selanjutnya berarti kalau tadi kan program-program yang ini kan sudah jadi tinggal kalau misalkan ada peserta didik yang mau daftar itu bagaimana caranya. Kemudian kan kadang-kadang di kita juga ada yang terkendala dengan biaya. Biasanya orang tua memang keinginan untuk melanjutkan anaknya lebih tinggi, tapi kadang-kadang memang terbenturnya dengan biaya yang lumayan lah untuk tingkat SMA. Kadang-kadang kan yang nominalnya nggak perlu saya sebutkan juga untuk ya lumayan ke sana. Bagaimana dengan pada saat dia bina insan cedekia terkait penataan berikut biaya juga kalau bisa disampaikan. Oke, baik. Untuk masalah biaya, seperti biaya pendaftaran, SPP ataupun gedung itu free Pak di kami. Nggak ada. Bebas MA. gitu. Ya bebas kecuali pembayaran seragam di awal kayak gitu. Benar free kayak gitu. Kalau seragam biasanya denda berapa? Kalau misalkan ada yang nanya, untuk pendapat segala macam gratis. Nah untuk biasa untuk seragam itu jatuhnya di sekitar berapa misalkan? Di bawah satu. Satu ya. Oke. Jadi gratis kecuali pembayaran seragam aja. Nggak ada bulanan, nggak ada uang gedung. Nggak ada SPP, nggak ada gedung. Gitu, baik. Ya, berarti ini cocok untuk emang orang tua yang mau melanjutkan dapat kendaraan biaya. Ya daripada tidak melanjutkan, apalagi kan kalau melihat dari program-program ya sangat bagus sekali tadi. Ya mudah-mudahan kedepannya emang jadi bekal juga buat mereka supaya mereka bisa menjadi yang lebih berguna lah bagi masyarakat. Nah kami juga mempunyai fasilitas antar jemput Pak. Jadi Ya bisa diantar iya. Nah jadi siswa itu tidak ada alasan untuk nggak ada motornya atau mungkin apa. Nah kami itu mempunyai fasilitas itu antar jemput kayak gitu. Itu juga ada biaya enggak sih? Ada biaya tambahan enggak sih kalau misalkan antar jemput kayak gitu? Di kami tidak ada sama sekali. Gratis, Pokoknya fasilitas itu gratis kayak gitu. Berarti anak-anak bisa berangkat ya Pak? Iya, enggak nanti kayak misalkan di bagian teresnya di sini ada berapa orang, nanti ada titik kumpulnya kayak gitu loh, tinggal dijemput kayak gitu Pak, gitu. Udah hebat tuh Pak, gratis semua. Kalau bisa ditambah uang jajannya juga. Oke. Itu udah sangat membantu loh. Berikut aja.
udah pendataan segala macam gratis ditambah dengan uang penjemputan Iya. juga kendaraan penjemputan berarti kan orang tua hanya menyediakan untuk jajan mereka saja yang sulit lebih meringankan itu aja. Kayak dulu. Iya, kalau misalkan emang ya kan kita juga punya ya asrama ya Pak. Oh, iya. Oke, Asrama. jadi misalkan anak-anak siswa mau mondok, Kayak mondok, bisa kayak gitu. Putra dan putri Pak, ada Oh, iya. semua ya. Dan kontaknya masih di lingkungan itu. Lingkungan ya, satu komplek. Satu komplek, Satu ya. komplek iya. Berarti ini tahun baru ya? Iya, Pertama. iya berarti angkatan pertama ini. Ya. Dan mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin. Mudah-mudahan banyak yang tertarik masuk ke Bina Insan Pendidik. Kita sama-sama intinya niatnya kita jangan apa ya? Ketika kita mendirikan lembaga pendidikan niatnya jangan ingin menyaingi atau siapapun atau intinya kita sama-sama mendidik putra putri kita agar menjadi lebih baik intinya seperti itu. Kalau saya seperti itu prinsipnya. Jadi tidak ada gondok-gondokan meskipun sesama satu tingkatan misalkan SMP 1 Tempuran dan SMP 2 Tempuran kemudian dengan MTS Aletonia misalnya. Ya kita berpikirnya ya udah sama-sama kita mencerdaskan mereka. Jadi jangan sampai berasa ini ada lembaga baru ini jadi saingan kita jangan misalnya. Mudah-mudahan niat kita pun semuanya baik untuk mencerdaskan itu bangsa. Oke, kalau misalkan kayak ada apa aja sih di Alia ekskulnya gitu, ekstrakurikulernya barangkali. Ya kan oleh Jadi, boleh. Ya. Iya. Berarti SPnya ada apa aja? Ya. Di MA itu ada ekskul PMR, Paskibra, futsal sama PMK untuk saat ini. Jadi kalau misalkan siswanya ada punya apa ya bakat di bidang olahraga voli mungkin insya Allah diusahakan direalisasikan oleh kami kayak gitu itu Pak. Kadang kita kan anak-anak pasti lihat eskulnya kayak gitu kan. Nah, biasanya emang kalau anak-anak yang punya keahlian khusus emang dilihat SPnya. Iya. Nah, biasanya ada enggak yang sesuai dengan bakatnya. Iya. Itu juga di biasanya meja perkembangan sih. Jadi perkembangan. Oke. Udah kita lanjut. Oke, Pak Fuad. Bukan deh. Ya, gitu. Lanjut lah. Tadi udah dijelaskan sama Bu Amel tentang gambaran umum yang awal di MABIC. Ya. Nah, kebetulan saya di MABIC itu sebagai kesiswaan yang mengayakan program-program seperti ini. Dan menurut saya emang sudah saatnya di Tempuran Iya. itu ada sekolah yang mindsetnya itu berpikirnya bukan nanti setelah lulus itu mendapatkan uang, tapi kita akan melaksanakan program yang pas masuk pun si anak itu bisa berpenghasilan. Ya. Kita emang program ini teh kiblat pendidikan kita itu ke Mak UI, Pak. Di Mak UI, ya Mak UI di Jakarta Selatan, di mana di sana programnya sama kita emang kita ke sana kita. Si anak itu datang ke sekolah, nah menanyakan ke guru bukan hanya PR atau pelajaran, tapi Pak ada proyekan apa? Nah itu yang akan kita fokus. Menurut Bapak gimana dengan hadirnya MABIC ini dalam program-program seperti ini? Ya, kalau menurut saya pribadi untuk hadirnya MA Bina Insan Pendidik itu bagus sekali. Terutama kan ya tadi seperti saya sampaikan ke ini untuk MA kan di tempat itu nggak ada. Nah, jadi baru kali ini ada. Itu jadi sebagai apa ya? Sebagai pilihan juga buat anak-anak. Jadi sebagai salah satu opsi. Ketika tidak ada SMK, misalnya ketika SMK atau misalkan MA, jadi ada MA sekarang. Jadi bukan hanya pilihan itu antara dua SMK dan SMA. Iya. Nah, jadi ada pilihan opsi terbaru sekarang. Nah, output dari program keterampilan ini hipster, hustler, sama storyteller itu kita jelas, Pak. Jelasnya masih gini. Di hipster itu kan nanti disebutnya NA Education, dia kayak kursus. Nah itu boleh nanti yang misalkan anak-anak yang nggak masuk ya ada aja yang saya gitu. Boleh misalkan anak SMA, MK boleh.
Saya di hipster ini kan fotografi videografi. Ya. Nah, ketika anak sudah diajarkan keterampilan segala macam, terus ada job misalnya, Ya. misalnya Pak Fuad saudaranya ada job apa Kawinan misalnya. gitu, butuh nih, ya kita bisa memfasilitasi. Yang ke anak mah ya nggak terlalu inilah gitu. Jadi kita akan fasilitasi sebagai pihak sekolah, nggak mau menahan-nahan gitu. Besok karena itu bagi saya ya bisa menekan juga apa yang sedang viral sekarang, yaitu tawuran, karena mereka memang jenuh di sekolah itu. Menurut saya seperti itu, Pak. Ya emang tadi, jadi kebanyakan emang anak-anak kita yang saya amati anak-anak kita misalnya, ya alhamdulillah untuk SMP belum nggak ada. Ya kecenderungan anak-anak pelajar sekarang dengan adanya tawuran itu sebenarnya kan di mereka juga tujuannya untuk viral, untuk memposting. Itu yang jadi kepribadian kita. Ya ada pun misalkan dengan adanya program tersebut dan mungkin bisa merubah image mereka yang tadinya misalkan membuat konten-konten yang tidak baik bisa berubah ke yang baik. Bisa ada seolah ada kemarahan lah. Iya. Karena emang di Makui atau di Jakarta Selatan itu udah jelas dari SMP-nya itu udah berbicara minat dan bakat fokusnya tuh. Nah, tingkatan SLTA, MA, SMK itu berbicaranya atau yang difokuskannya meniti karir. Iya. Jadi bukan setelah lulus si anak itu. Jadi pas masuk pun udah ditanam. Sudah mulai. Kita harus mencari berpenghasilan sendiri. Iya. Ya lewat proyek-proyek seperti ini. Ada yang bisa, misalnya ada yang jago ngedesain, alumni SMP Tempuran didaftarkan di sana di MA. Kita akan, nah nanti kan kalau itu bisa diabarkan, bisa diinformasikan bahwa alumni SMP ada yang emang keterampilannya di desain banner kah, desain undangan pernikahan kah, atau desain caleg kah. Itu kan bisa pesannya nanti ke kita, ke MABIS ya. Ataupun nanti di SMP ini yang masuk itu kan ada storyteller endorsement. Endorsement bagaimana caranya itu mempengaruhi orang supaya membeli produk kita. Nah bisa aja nanti pas SMP butuh endorsement dari alumni kita SMP untuk sosialisasi apa produk apa, ya silakan. Dan saya tidak akan tidak akan mengulang-ulang atau bahasa Sundanya yang mengulang-ulang. Seperti itu tujuan kita, Pak. Nah, kami sebagai sekolah baru mohon bantuannya ke Pak Fuad untuk terus mensosialisasikan ini karena emang tujuannya sangat jelas. Ini fokusnya ke anak, keterampilan. Karena ketika di perusahaan kan kita misalnya ya data sementara itu yang lulus tahun ini pun itu sekitar berapa puluh ribu. Kan perusahaan kan menerimanya itu berapa persen. Nah, ujung-ujungnya kan jadi ya seperti itulah. Makanya kita dari kelas 10, dari kelas 1 membekali mereka keterampilan. Walaupun nggak langsung bekerja di pabrik kan misalnya bisa membuat konten-konten. Konten yang positif lah tuh ya. Sebelumnya saya mohon maaf, mau nanya, Mbak Puan punya akun TikTok? Punya, tapi kebanyakan pakai anak saya. Ya, nanti di sana juga kan di formulir pendaftarnya ada mewajibkan mencantumkan nama akun di media sosial. Nah, misalnya ada SMP Tempuran yang akunnya udah 1000 itu si anak. Dan kita akan arahkan itu sebenarnya bisa monetisasi, Pak. Saya juga baru belajar. Ternyata dan alhamdulillah udah untuk penghasilan juga. Dan saya tadi ngobrol sama anak-anak juga udah tertarik dari emang. Iya Pak, benar emang saya lihat di media sosial bahwa TikTok, YouTube itu sudah berpenghasilan. Makanya kalau sukses mah lebih ya untuk kami sendiri ya selaku pihak SMP 1 Tempuran, kita mau welcome ke semua sekolah lah itu ya. Ketika satu sekolah meminta sosialisasi akan saya fasilitasi. Adapun misalkan tetap sih nanti untuk pilihan akhirnya tetap ke anak juga. Jadi anak yang menentukan. Kita tidak bisa harus ke sini, harus ke sekolah A, ke sekolah B nggak bisa.
tetap ya paling kita hanya memberikan pengarahan saja, memberikan kayak ya kayak itu sosialisasi. Kayak ketika anak bertanya tentang sekolah ini, kita bisa memberikan jawaban. Ya kita mungkin tugasnya hanya seperti itu aja. Adapun misalkan kita harus mengarahkan ke satu sekolah, ya tadi tetap sih kita baliknya mengarahnya tetap ke peserta didik. Mau kemana itu balik lagi ke peserta didik dan orang tuanya terutama. Ya, justru kita hadir hadir di tahun ini teh bukan untuk menyaingi sekolah yang lain, tapi untuk melengkapi. Nanti kan si anak akhirnya yang pengen ke MIPA misalkan kan ada SMA di Bendera. Yang pengen apa namanya tuh tentang teknik mesin ada SMK. Nah, yang ingin keterampilan tentang transformasi digital silakan ada di kita. Iya. Ya nanti si anak yang akan pusingnya nah yang mau pilih yang mana gitu. Benar. Ya, tadi juga saya yakin ketika dalam sebuah lembaga mendirikan lembaga pendidikan tertentu, saya yakin nggak ada niatan untuk menyaingi atau apapun. Ya tadi balik lagi niatnya insya Allah untuk sama-sama mencerdaskan anak bangsa. Jadi ketika ada lembaga baru, ya jangan sampai yang lama sudah merasa disaingi atau apapun, insya Allah karena tidak ada niat untuk itu lah ya. Makanya di kita ada namanya MA edukasi itu ya bagi umum nanti. Education misalkan ada dari sekolah-sekolah yang lain mau masuk ke kita ikut ke program keterampilan ya boleh. Ya mungkin itu saja Pak Fuad. Kita podcast hari ini untuk mengedukasi, mensosialisasikan bahwa MABIC ya tahun ini berdiri hadir dengan program yang berbeda dan mudah-mudahan juga SMP Tempuran ada yang ke sana. Nah, intinya ya kita benar tadi kata Pak Fuad supaya di Kecamatan Tempuran ini lengkap lah lembaga pendidikan itu. Ada SMA, ada SMP, dan ada madrasah aliyah. Mungkin itu saja. Mohon maaf kita mengganggu kegiatan di SMP. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama dalam hal apapun. Mungkin itu saja. Mungkin ada kesan-kesan dari Pak Fuad. Ya mungkin sebagai penutupan ya, saya berharap mudah-mudahan tadi dengan hadirnya MA Bina Insan Cendekia bisa melengkapi lembaga pendidikan yang ada di Tempuran dan bisa sama-sama memajukan khususnya peserta didik di lingkungan SMP Tempuran. Oke, terima kasih.